Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, sesuai seperti apa yang saya katakan ke perwakilan kelas, bahwasanya untuk pertemuan depan atau pertemuan saat ini, kita akan mengadakan sebuah praktek sampingan, di mana dalam praktek sampingan ini kalian sebanyak 5 orang silahkan berpindahlah ke Labcom 1 untuk menjalankan untuk melaksanakan kegiatan praktik ini. Setelah datang di Labcom, kalian hidupkan komputer masing-masing. Masing-masing atau satu orang berhak menggunakan satu komputer atau berhak menjalankan satu komputer. Setelah komputer itu selesai dihidupkan, tampilan awalnya dia akan seperti tampilan seperti ini. Nah, tampilan awalnya akan menjadi seperti tampilan seperti ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, saya akan memberikan kalian tugas di mana ada 5 tugas. Di antara tugas-tugas ini, kalian diwajibkan untuk membuka sebuah aplikasi bawaan Windows yang namanya Command Prompt. Nah, Command Prompt ini apa? Command Prompt ini adalah sebuah terminal bawaan Windows yang dimana silsilah utama dari sistem operasi Windows adalah Command Prompt. Nah, Command Prompt dulunya disebut sebagai DOS. Singkatan dari DOS saya belum memahaminya, singkatannya apa, tapi nanti saya akan jelaskan. Yang jelas kalian akan membuka sebuah aplikasi Command Prompt. Wujud dari aplikasi Command Prompt itu akan seperti ini. Kalian di papan keyboard kalian, silakan ikuti semua langkah saya. Tekan logo Windows pada papan keyboard kalian, atau kalian arahkan saja pointernya menuju ke logo Windows yang ada di pojok bawah kiri. Tekan sekali atau tekan tombol tersebut. Kemudian setelah itu kalian tinggal ketikan baris print. Ketikan sebuah kata kunci yaitu Command Prompt yang ini. Tekan kata kunci Command Prompt. Command Prompt. Nah, setelah itu jangan langsung tekan enter, kalian arahkan terlebih dahulu pointernya ke logo Command Prompt atau aplikasi Command Prompt, kemudian tekan klik kanan. Saat klik kanan kalian tekan, maka akan muncul sebuah pilihan-pilihan. Kalian pilih jalankan sebagai administrator atau run as administrator. Klik sekali seperti itu. Nah, nanti ada pesan atau ada sebuah pop box keluar yang memberikan pertanyaan apakah kalian ingin memverifikasi publisher, ya atau tidak. Kalian jawab saja dengan yes atau ya. Nanti dia akan kebuka. Nah, ini adalah wujud sebenarnya dari Command Prompt atau wujud sebenarnya dari sistem operasi zaman dulu. Dia hanyalah baris perintah yang kita ketikkan langsung menggunakan keyboard. Jadi, dulu itu sistem operasi Windows itu tidak memerlukan sebuah pointer untuk mengoperasikan sistem operasi tersebut. Atau kalian ingin main komputer, kalian tak perlu menggunakan mouse. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kalian harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal. Pertanyaan pertama, berapakah versi komputer di OS Anda? Gimana cara melakukannya? Kalian tinggal masuk kembali ke Command Prompt dan pastikan Command Prompt itu sudah memiliki hak akses sebagai administrator. Caranya gimana? Seperti tadi, kalian arahkan pointernya ke logo Windows, kemudian tekan Command Prompt, ketikan Command Prompt, jangan lupa jangan langsung ditekan enter atau jangan langsung diklik kiri, tapi arahkan pointernya, klik kanan terlebih dahulu, baru run as administrator. Setelah itu ada pertanyaan, tinggal yes saja, seperti itu. Nah, setelah masuk kepada aplikasi Command Prompt, kalian tinggal jalankan perintah pertama. Untuk soal pertama, berapakah versi DOS komputer Anda? Kalian tinggal menulis sebuah baris perintah yaitu var
Kalian ingin menggunakan kata kapital, silahkan. Menggunakan kata kecil juga silahkan. Tak jadi masalah karena di OS tidak case sensitif. Jadi kalian tekan enter. Muncul versinya, kalian mau dicatat silahkan, atau difoto pun silahkan. Saran saya kalian catat saja atau foto saja. Nanti hasil catatan dan fotonya silahkan tunjukkan kepada saya untuk sebagai laporan pertanggungjawabannya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah pertanyaan kedua, yaitu tanggal berapakah pada komputer Anda? Yang ini, tanggal berapakah pada komputer Anda? Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kalian hanya perlu menuliskan sebuah baris perintah setelah menuliskan sebuah baris perintah, yaitu DAT, DATE maksudnya, atau DATE. Lagi-lagi, mau itu gabungan dari kata kapital silahkan, mau itu gabungan dari kata kecil atau apapun, yang jelas kalian bebas melakukannya. Yang jelas tulisannya adalah DAT kayak tadi. Di sini ada DAT tapi DA-nya besar, T-nya kecil, dan E-nya kecil, nggak ngaruh. Itu pertanyaan kedua, sudah kejawab. Pertanyaan ketiga, jelaskan partisi dalam komputer Anda. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini agak tricky. Tricky-nya kenapa? Karena ada pertanyaan selanjutnya yang harus kalian masukkan. Sama seperti tadi, kalau misalnya kalian menekan date, kalian tekan date, ketikan date, kemudian kalian tekan enter. Nah, baris perintahnya masih belum apa disebutnya tuh? Belum selesai karena kalian harus menginputkan sesuatu. Nah, untuk menghindarinya kalian tekan saja langsung enter. Maka otomatis dia akan mengakhiri baris perintahnya. Nah, selanjutnya adalah tinggal kalian menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan partisi dalam komputer Anda. Caranya adalah kalian ketikkan label, tekan enter. Nah, perhatikan di sini kalian akan memasukkan sebuah karakter. Tolong jangan masukkan apapun atau jangan ketikkan apapun di keyboard kalian. Kalian tinggal saja langsung tekan enter. Kemudian di sini ada pertanyaan, delete current volume label atau ya atau tidak. Dalam arti hapus label volume saat ini. Jawabannya jelas tidak atau no. Tekan enter. Baris perintahnya selesai. Langsung diakhiri. Nah, setelah itu apa? Setelah itu tinggal bagian yang paling bukan bagian paling tricky, masih belum ada bagian paling tricky. Kemudian langsung masuk ke lakukan defragmentasi drive C. Nah, untuk defragmentasi C, ini agak tricky juga. Bukan agak tricky, agak menunggu waktu yang lama. Kalian buka kembali command prompt-nya, kemudian ketikkan defrag. Di sini disuruhnya kalian harus melakukan defragmentasi drive C. Nah, caranya adalah kalian tinggal tulis defrag, kemudian partisinya adalah partisi apa? Partisi T. Partisi C. Jangan lupa C.2. Setelah itu apa? Spasi sekali, kemudian slash. Slash itu garis miring. Slash U, spasilah kembali atau beri ruang, slash lagi, garis miring, kemudian V. Tinggal kalian tekan enter. Nah, dia akan menunggu. Nah, jikalau misalnya kalian command prompt-nya tidak dibuka sebagai administrator, maka lagi-lagi perintah dari defragsi /u/v ini tidak akan terlaksanakan. Nah, perintah defrag itu adalah perintah untuk mengecek apakah partisi dalam partisi yang tujuannya atau partisi tujuan tersebut mengalami kekacauan dalam penataan atau tidak. Jika mengalami kekacauan, maka akan dirapikan. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Nah, untuk defragnya kalian ada dua partisi, mau itu partisi C, mau itu partisi D. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita menjawabnya partisi C. Nah, di sini karena menunggu terlalu lama,
maka mau tidak mau kalian harus tutup saja terlebih dahulu. Tutup bukan close, bukan. Minimize, jangan close. Bukan tutup, minimize. Minimize layar jendela dari command prompt, minimize dengan tombol seperti ini. Klik, kemudian kalian lagi-lagi buka command prompt yang baru. Kita akan menjawab soal nomor 5 atau nomor poin E, yaitu lakukan perintah dalam command prompt berikut. Perintahnya ada 5, perintahnya ada 5, di soal 5 beranak 5, jadi kalian harus ikuti secara lambat untuk soal nomor 5. Kalian boleh disebutnya tuh perlambat videonya boleh, tahan dulu videonya boleh, pause jeda, kalian boleh bebas. Pertama-tama lagi tadi karena komen prompt pertama atau layar jendela pertama ini lagi melakukan defragmentasi, kalian tinggal minimize terlebih dahulu, usahakan sudah dipoto atau sudah dicatat. Kemudian kalian tinggal arahkan pointernya ke logo Windows. Setelah itu tekan command prompt. Kembali, command prompt. Jangan ditekan langsung, jangan ditekan enter, ataupun jangan diklik kiri, tapi klik kanan terlebih dahulu. Arahkan pointernya lagi ke command prompt logo, kemudian tekan klik kanan, run as administrator. Nah, di sini kalian harus membuat terlebih dahulu directory atau folder yang harus kalian siapkan. Foldernya ada berapa? Ada 4, di mana satu folder pertama sebagai folder utama dan 3 folder lain sebagai subfolder. Nah, oleh karena itu kayak gimana caranya? Caranya kalian tekan mkdir spasi ini nama dari folder kalian atau nama dari directory kalian. Caranya gimana? Caranya untuk namanya gunakan nama pribadi kalian. Misal mkdir untuk folder pertama adalah nama saya, mkdir Alfiandi. Biasakan satu kata, hanya satu kata. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 kata dalam namanya, ambil salah satunya saja. Mkdir Alfiandi, tekan enter. Kemudian kita harus masuk terlebih dahulu ke foldernya dengan cara apa? Tekan cd spasi Alfiandi. Alfiandi ini adalah nama folder saya, cd ini adalah perintah untuk masuk ke directory atau masuk ke folder. Tekan enter, saya sudah masuk. Kemudian buat 3 folder atau 3 directory dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, saya kembali lagi ke soalnya. Soal pertama, buatlah folder tugas di drive C. Setelah kalian buka command prompt, kalian buat sebuah folder. Nama foldernya, nah di sini nama foldernya adalah nama kalian, mkdir Alfiandi. Buka, kemudian masuk ke baris selanjutnya, yaitu buatlah subfolder tugas sebanyak 3 buah dengan nama, yaitu latihan 1, latihan 2, latihan 3. Artinya apa? Artinya kita mengulangi kegiatan mkdir atau menulis baris perintah mkdir sebanyak 3 kali dengan ketentuan namanya sebagai latihan 1, tekan enter, mkdir lagi, latihan 2, tekan enter, mkdir lagi, latihan 3. Disuruhnya 3 kan? Nah, disuruhnya 3. Kalian tekan enter. Kemudian setelah itu apa? Masuk terlebih dahulu, buatlah file biodata di txt. Buatlah file dengan nama biodata.txt di folder latihan 1 yang berisi tentang biodata Anda. Nah, caranya gimana? Caranya kalian masuk terlebih dahulu ke folder latihan 1. Caranya gimana? cd latihan 1. Tekan enter. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kalian buat baris perintah seperti ini. Copycon sama di spasi biodata.txt. Artinya apa? Artinya saya membuat sebuah file dengan nama biodata dengan format txt.
kalian tekan enter, baris kalimat ini tidak ada yang berubah. Kalian boleh menulisnya, tapi dengan catatan untuk bagian biodata.txt usahakan huruf kecil semua, jangan huruf kapital. Tekan enter. Nah, di sini kursornya masih menyala-nyala. Artinya apa? Artinya saya berada di file tersebut, berada di file biodata. Nah, dalam isi file biodata.txt, masukkan nama kalian, misal nama saya Muhammad Alfiandi Solihin. Tekan enter. Kemudian apa? Kelas. Misal saat ini saya kelas 10 TJKT. Tekan enter lagi. Kemudian sekolah. Sekolah. Sekolah tempat saya ngajar adalah SMK Taruna Ganesha. Tekan enter. Nah, untuk membuat perintah ini agar kita bisa keluar dari file biodata.txt, kalian tekan kombinasi huruf CTRL Z. CTRL Z. Saya ulangi. CTRL tekan tahan, baru masuk dengan Z. CTRL tahan, tekan Z. Kemudian, setelah logo seperti ini keluar, pangkat Z keluar, kalian tekan enter. Enter sekali. Nah, satu file tercopy. Saat saya ketik dir untuk menampilkan sebuah directory yang tersedia di sebuah directory, file-file atau apapun yang ada di dalam directory untuk menampilkan sesuatu, saya tekan dir, maka akan muncul sebuah biodata.txt. Nah, setelah itu apa? Setelah kalian membuat sebuah file biodata, kalian kopikan file biodata.txt ke directory latihan 2. Artinya gimana? Caranya, kalian gunakan copy, perintah copy, spasi. Nama file yang ingin nama file yang ingin disalin. Di sini kan disuruhnya biodata.txt. Ingat, jangan sampai biodata.txt itu atau biodata.txt itu hurufnya gabungan dalam arti kapital atau lowercase atau huruf kecil, huruf kapital atau huruf kecil atau huruf besar. Harus sesuaikan. Beda dengan perintahnya, kalian bebas perintahnya ingin menggunakan huruf kapital silakan, gabungan dari kapital kata kecil boleh, atau kata kecil boleh. Yang jelas, biodatanya harus sama seperti biodata yang ada di perintah dir di atas ini. Yang dir di atas ini. Nggak boleh berbeda. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu, copy biodata.txt spasi. Kalian tinggal ketikkan titik 2. Backslash. Backslash itu artinya garis miring terbalik. Kemudian dipindahkan ke latihan 2. Tekan enter. Copy hasil salinan selesai. Gimana cara untuk mengeceknya? Kalian boleh abaikan perintah ini. CD titik 2. Kemudian CD latihan 2. Nah, untuk membuktikannya kalian tinggal ikuti saja perintah ini kalau misalnya kalian ingin membuktikannya. Kemudian kalian tinggal tekan enter CD latihan 2 dan tekan baris perintah dir. Lihat, biodata ini awalnya kosong di bagian latihan 2 atau di folder latihan 2 ini masih kosong. Tapi setelah kita melakukan baris perintah copy, maka baris perintah copy ini akan berpindah ke latihan 2, folder latihan 2. Kemudian apa? Kemudian di sini setelah kita kopikan ke directory 2, kita pindahkan lagi file biodata.txt dari directory latihan 1 ke latihan 3. Artinya apa? Artinya saya harus kembali lagi ke dalam folder directory latihan 1. Kemudian kayak gimana? Untuk perintah memindahkan sebuah file, kalian tinggal tekan move. Nama filenya apa? Biodata.txt.
Kemudian lokasi tujuan ingin dipindahkan kemana? Contoh lokasinya adalah disuruhnya ke latihan 3. Titik 3, titik 2, backslash latihan 3. Kan enter. Kemudian setelah kita perpindahkan, ingat pindah sama salin itu beda. Kalau pindahkan artinya kita ambil folder dalam latihan 1 untuk ditempatkan di folder latihan 3. Artinya di latihan 1 ini foldernya pasti kosong. Tuh, dia akan kosong. Tidak ada file sedikit pun. Kemudian kita berpindah. Tadi dipindahkan ke latihan berapa? Latihan 3, folder latihan 3. Kita harus keluar dulu terlebih dahulu menggunakan perintah cd titik 2 dan enter. Kemudian masuk lagi cd latihan 3 tekan enter. Nah, kita sudah masuk, tekan baris perintah dir, keluar. Setelah itu apa? Disuruhnya kita rubah namanya, rubah nama dari file biodata.txt. Gimana cara rubahnya? Caranya kalian gunakan baris perintah pen. Pasti nama pertama dari filenya dan nama yang ingin dirubah dari file name-nya, text biodata.txt. Tekan enter, langsung tinggal tekan dir untuk membuktikannya apakah sudah berubah atau tidak. Lihat, sudah berubah. Awalnya dia itu biodata.txt, kemudian berubah menjadi xbiodata.txt karena kita merubahnya menggunakan baris perintah len. Nah, sampai di sini kegiatannya selesai. Silahkan setelah kalian selesai melakukan kegiatan tersebut, berpindahlah ke kelas, ganti sesi selanjutnya. Nah, untuk waktu di sini saya akan memberikan waktu kalian sebanyak 40 menit. Tapi jika kalau misalnya kalian selesai dalam waktu 20 menit, silahkan akhiri berpindah ke Labcom ke kelas masing-masing. Jadi untuk kegiatannya setelah itu apa? Setelah itu kalian tinggal tutup semua dokumen, semua layar jendelanya. Kalian tinggal tutup saja. Setelah ditutup baru berpindah ke kelas. Jadi sekian dari saya. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.